Matchday belum datang, dunia sudah memantau. Maklum saja, timnas Indonesia kini menjadi salah satu bahan paling laris yang sangat menghasilkan. Makanya, tifo timnas Indonesia selalu dinantikan. Apalagi biasanya, tifo buatan La Grande Indonesia selalu jadi bahan pembahasan media dunia. So, jangan heran di setiap laga mereka juga makin semangat dalam membuat tifo. Termasuk menjelang laga terakhir di Round 3 di GBK, La Grande Indonesia telah membagikan postingan mereka sedang mengerjakan proyek tifo lagi. Bahkan mulai bocor nih desain gambarnya. Di sisi lain, para penggawa Garuda juga sudah tak sabar menantikan dukungan dan atmosfer Garuda. Salah satunya oleh Romani. Ia kini tengah menghabiskan waktu luang di Italia. Menariknya, Mang Ole sempat menghampiri salah satu pemain timnas lain yang masih berjuang bersama klubnya di sana. Jelas, ini bukan hanya soal dukungan biasa, melainkan simbol kebanggaan sesama punggawa Garuda. Sementara, ada tim kepelatihan juga yang tak kalah semangat mempersiapkan segalanya semenjak sebelum matchday berlangsung. So, inilah berbagai cerita seru persiapan skuad Garuda. Life is flying somehow, gotta regain control. City lights are shining. Siapa yang bakal sangka sebuah tim dari ASEAN yang bisa membuat dunia tak berkedip? Ya, timnas Indonesia kini adalah magnet sorotan. Dari lorong-lorong redaksi media Asia Tenggara menjalar ke newsroom level Asia dan bahkan menembus ruang-ruang komentar media Eropa. Setiap kali Garuda bertanding, berita tentang mereka menjalar luas, bukan hanya di negara sendiri, tapi juga di kanal-kanal internasional. Apalagi setelah tim kepelatihan dan para penggawa Garuda levelnya udah Eropa. Matchday Maret lalu jadi salah satu buktinya. Saat stadion bergemuruh, kamera dunia langsung tertuju ke GBK. Sorotan tajam tak hanya tertuju pada skor, tapi juga pada drama, atmosfer, dan semangat juang Garuda. Bahkan kini, kreator-kreator konten dari Eropa mulai ikut nimbrung. Di mana baru-baru ini, seorang kreator asal Inggris, Luke Nigel, mengulas debut Marcelino Ferdinand bersama tim utama Oxford United. Bukan karena kebetulan, tapi karena mata dunia memang sedang terbuka lebar melihat kiprah anak-anak muda Indonesia. Nama Marcelino bukan satu-satunya. Semakin banyak pemain Garuda yang mulai dibicarakan di luar negeri, dan itu adalah bukti bahwa kualitas dan perhatian sedang tumbuh pesat dan nyata. Tapi bukan hanya permainannya yang memukau, tifo juga menjadi salah satu seni panggung yang punya sorotan tersendiri. Sebuah warisan visual dari tribun yang tak hanya menggetarkan stadion, tapi juga menghentikan scroll para netizen dunia. Garuda tidak pernah setengah hati. Dari duel melawan Jepang yang menampilkan simbol perlawanan berbalut estetika, hingga laga menegangkan melawan Bahrain yang memunculkan Garuda raksasa berlapis emas, seolah mengatakan inilah jiwa kami, inilah kebanggaan kami. Tifo bukan lagi elemen pendukung, ia telah menjadi bagian dari narasi pertandingan, bagian dari cerita besar sepak bola Indonesia. Dan terbukti, media sepak bola global @433 dengan jutaan pengikut bahkan tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Mereka membagikan momen tifo timnas Indonesia, dan responnya ribuan komentar dari seluruh dunia ikut terpukau. Kemudian, media asal Belanda Football Primer bahkan menyebutnya sebagai atmosfer luar biasa, momen yang mengguncang. Para pemain yang berada di lapangan pun sampai merinding merasakannya, seperti yang diungkapkan oleh Tom Hay dan Joy Pelupasi. Bahkan ketika itu, komentator pertandingan memuji keindahan tifo dari supporter timnas. Glorious tifo away to the left on the Indonesia side is raised to a wonderful reception from the rest of the crowd. Gosh, they do tifos well there. Dan sekarang, semua mata kembali menanti. Tantangan berikutnya sudah di depan mata adalah laga kontra Cina. Bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal kejutan visual, apalagi yang akan ditampilkan oleh para maestro tribun. Apalagi ya, yang akan diangkat oleh La Grande Indonesia kali ini? Apa cerita yang akan dibentuk di atas lembaran raksasa tifo Garuda? Iya, sebagai komunitas fans Garuda terbesar di tanah air, La Grande sendiri sejak H-30 telah membagikan sebuah unggahan konfirmasi mengenai tifo. Mereka dipastikan bakal membuat sesuatu yang wah buat laga terakhir Garuda di laga home Round 3 dalam sangkar sendiri. Postingan tersebut langsung berbondong-bondong mendatangkan komentar netizen yang penasaran. Tapi yang menarik, ada salah satu bocoran dari berbagai komen kalau koreonya akan bergambar Garuda yang akan dikombinasikan dengan naga.
Ya, jelas ini sesuai dengan lawak kita, Cina, yang dijuluki sebagai The Dragons. Tapi kembali lagi cuy, ini masih belum bisa dikonfirmasi valid 100%. Yang pasti, Tifo ini jelas akan lebih mewah dan menawan dari milik harimau. Dan sangat lebih menarik dari Tifo milik Arsenal yang belakangan ini viral karena terlalu simpel. Take a step back now, feel the beat in your soul. Life is flying somehow, gotta regain control. Ole Romani liburan ke Italia dan menghampiri Emil. Baru debut di matchday Maret, Ole Romani jadi salah satu pemain yang kini udah nggak sabar pengen kembali ke skuad Garuda. Terutama atmosfer GBK yang sangat kembali dinantikan setelah debut emosionalnya di laga kandang saat menghadapi Bahrain. Ole Romani sangat haus gol ketika membela Garuda. Namun sebelum gabung ke TC yang diadakan di Bali, ternyata Bang Ole lebih dulu liburan di Eropa, tepatnya di Italia. Menurut unggahan akun fanspage yang selalu memantau keberadaan Ole Romani, ia sekarang sedang di kota Sisilia, Italia. Dan nyatanya, striker 24 tahun tersebut tak lupa masih menyempatkan diri mendukung salah satu rekannya di timnas Indonesia, Emil Audero, yang saat ini sedang berjuang bersama Palermo untuk lolos ke playoff Serie A. Sebuah gestur kecil tapi bermakna besar. Saling dukung, saling jaga. Solidaritas antar punggawa Garuda bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar kompetisi. Another way in this game we play, gonna seize the day. Di balik semangat para pemain, tim pelatih pun tak kalah sigap. Pemusatan latihan di Bali dijadwalkan dimulai 26 Mei. Namun sebelum itu, Coach Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan seluruh staf teknis akan tiba lebih awal ke Indonesia. Diperkirakan mereka akan mendarat pada 20 Mei, atau bahkan bisa lebih cepat, demi memastikan semua berjalan sempurna, guna memenuhi fasilitas, ritme latihan, hingga persiapan taktik menghadapi dua lawan berat, yaitu Cina dan Jepang. Bagi Alex Pastoor sendiri, ini bukan sekedar tugas profesional. Dalam wawancara terbaru di Belanda, ia menyebutkan atmosfer sepak bola di Indonesia sebagai sesuatu yang gila dan luar biasa. Sambutan dari masyarakat yang sangat gila, 78.000 orang di stadion, dan syukurlah kami menang, kata Alex Pastoor dilansir dari laman Football Premier. Udah jelas kan? Sebuah senyuman mengembang saat menyebut Garuda. Matanya berbinar saat berbicara tentang GBK dan para fans. Bukan karena popularitas, tapi karena beliau tahu di Indonesia sepak bola lebih dari olahraga. Ya, inilah yang membuat skuad ini berbeda dengan rasa memiliki, rasa saling mendukung. Dari Emil yang berjuang di Italia, Ole yang datang memberikan semangat, hingga para pelatih yang rela datang lebih dulu demi persiapan sempurna. Garuda bukan sekedar tim, mereka adalah keluarga besar yang menyatukan dunia. Dan sekarang, satu persatu pasukan mulai bersiap kembali berkumpul, menuju satu tujuan yang sama, mengibarkan merah putih setinggi mungkin di pentas dunia.